Kali di Breaking News Kompas TV yang Anda saksikan ini adalah gambar terbaru dari upaya penyelamatan korban gempa di Hotel Roa Roa, tepatnya di Palu Selatan, di Jalan Patimuran nomor 72, Palu Selatan, Sulawesi Tengah. Hingga saat ini tim SAR masih terus melakukan penyelamatan korban. Informasinya ada korban selamat yang ditemukan di Hotel Roa Roa ini. Kami masih menunggu bagaimana perkembangan terkini dan data terkini dari tim SAR gabungan yang hingga saat ini masih terus melakukan upaya penyelamatan. Tadi sempat ada pula satu jenazah yang ditemukan sepanjang hari ini, dan yang saat ini menjadi fokus adalah mengangkat korban selamat yang masih ada di Hotel Roa Roa oleh tim SAR gabungan. Kita lihat kalau melihat gambar ini betapa gelap kondisi di sana, karena penerangan pun, listrik di lokasi pun masih padam hingga saat ini, sehingga tim dari Basarnas dan tim gabungan masih menggunakan upaya tambahan untuk penerangan dengan genset dan alat pendukung lainnya untuk menyelamatkan korban. Informasi yang kami dapatkan, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa ada satu orang korban yang selamat yang malam ini ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kita masih menunggu kepastian ini dari tim yang berada di lokasi, tepatnya di Hotel Roa Roa yang terletak di Jalan Patimuran nomor 72, Palu Selatan, Palu Selatan, Sulawesi Tengah, yang bangunannya kalau kita lihat memang hancur setelah gempa berkekuatan 7,4 magnitudo terjadi di Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat lalu. Sejauh ini memang petugas di lokasi masih kesulitan untuk mendapatkan alat berat, karena sebenarnya memang alat berat inilah yang sangat dibutuhkan untuk mengangkat puing-puing dari bangunan yang sudah hancur. Tadi dikatakan pada saat kunjungan Presiden ke Palu, Sulawesi Tengah, akan alat berat ini menjadi salah satu fokus bantuan yang diutamakan, terutama untuk evakuasi, untuk upaya penyelamatan korban yang masih ada di daerah pasca gempa dan tsunami. Kalau juga yang kita pantau sepanjang hari ini, upaya evakuasi terus dilakukan meskipun dengan alat yang terbatas, dengan personil yang juga terbatas, karena lokasi penyelamatan ini tidak hanya terpusat di Hotel Roa Roa ini saja, tidak hanya di satu bangunan ini saja, tetapi di sejumlah lokasi yang terdampak gempa di Palu, Sulawesi Tengah, juga di Donggala, Parigi Motong, dan Sigi yang juga ikut terdampak bencana alam pada Jumat lalu, yakni gempa dan tsunami. Data sementara, saudara, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, ada 832 korban yang meninggal dunia, 821 diantaranya adalah korban meninggal dunia di Palu, Sulawesi Tengah, sementara 11 lainnya merupakan korban meninggal di Donggala, Sulawesi Tengah, sementara untuk lokasi lainnya masih dalam pencarian dan juga data sementara. Kita lihat di lokasi sudah ada jurnalis Kompas TV, Nana di sana. Nana, apa data terkini, apa informasi terkini dari upaya penyelamatan korban? Apa betul ada satu korban selamat yang ditemukan, Nana? Kita masih coba menghubungi jurnalis Kompas TV yang ada di lokasi, yang saat ini memantau bagaimana proses penyelamatan korban di Hotel Roa Roa. Informasi yang kami peroleh, ada satu korban selamat yang ada di Hotel Roa Roa yang akan segera dibawa oleh tim Basarnas yang sejak tadi melakukan upaya penyelamatan terhadap warga yang masih terjebak di balik puing reruntuhan. Hotel Roa Roa ini menjadi salah satu lokasi yang runtuh total pasca terjadinya gempa pada Jumat lalu, dan proses penyelamatan pun terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kita temui jurnalis Kompas TV di sana, Nana, yang sudah bersama dengan tim Basarnas
menginformasikan bagaimana proses penyelamatan terhadap korban gempa di Hotel Roa-Roa yang di Nana. Selamat sore. Selamat petang, Rizka. Ya, informasi terkini dari sana, Nana. Oke, Rizka, saat ini kami masih ada di sini menggambarkan tentang proses evakuasi yang masih terus berjalan mencari korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan Hotel Roa-Roa di kawasan Palu Selatan. Memang Palu Selatan adalah salah satu kawasan yang terdampak paling. Kami akan perbaiki lagi jalur komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Nana di sana. Breaking News Kompas TV kembali sesaat lagi bersama rekan Aiman Wicaksono. Saya Friska Clarissa, simak Breaking News usai jeda. Saudara, kembali di Breaking News bersama saya Aiman Wicaksono. Saudara, saya update kembali 832 korban meninggal akibat gempa yang disusul oleh tsunami di Sulawesi Tengah. Ada 2 daerah, saudara, yang sampai saat ini belum kemudian bisa kami informasikan secara maksimal, yakni Donggala dan Sigi. Diperkirakan masih banyak korban di sana yang belum bisa diketahui dan dalam proses penyelamatan. Saya akan langsung menuju ke Palu, Sulawesi Tengah, saudara. Ada Hotel Roa-Roa Palu yang akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Nana Narundana. Nana, saya mendengar bahwa baru saja ditemukan 1 korban yang selamat setelah 2 kali 24 jam tertimbun longsoran atau bangunan gedung yang runtuh akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Benarkah demikian dan bagaimana kondisinya saat ini? Ya, baik Aiman, terkait dengan korban selamat yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan Gedung Roa-Roa. Saat ini kami pastikan ini belum berada atau belum berhasil dievakuasi. Tadi ini proses pencarian ketika si korban dari pengakuan tim Basarnas ini bernama Fitri. Dia menyebutkan namanya Fitri dari Lampung. Ini mengeluarkan suara dan akhirnya tim Basarnas menyadari bahwa ada 1 orang korban yang diperkirakan masih bertahan sepanjang 2 hari pasca gempa terjadi, Aiman. Dan sampai saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi bagaimana kondisi terkini dari korban yang diperkirakan selamat dari reruntuhan gempa bangunan dari Hotel Roa-Roa ini. Baik. Dan di sini, saudara, tim Basarnas ini telah bertambah personilnya. Kami memantau di sini ada 2 rombongan mobil tambahan dari Basarnas Pusat, dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama perwakilan dari pihak Basarnas Pusat. Ada Bapak Retno Budiharto. Selamat malam, Pak Retno. Selamat malam, Bapak. Baik, Pak Retno, ini ada tambahan personel dari Basarnas Pusat ya, Pak ya. Ada berapa orang tambahan ini yang ikut dalam proses evakuasi dari Hotel Roa-Roa ini? Ya, untuk tambahan personil kita ada sekitar 40 orang. Sebelumnya kita beroperasi di Hotel Mercure, kemudian ada instruksi dari pimpinan untuk perkuatan di Roa-Roa karena kondisi hotel yang memang cukup parah di sini, sehingga perlu penguatan tim, sehingga kita geser kemarin. Baik, Pak, ini dari kemarin hari pertama pasca gempa seperti itu, proses evakuasi terhambat karena tidak adanya alat evakuasi yang sampai sekarang belum ada menghampiri atau ikut membantu proses pencarian di sini. Apa langkah taktis kemudian yang akan dilaksanakan oleh tim Basarnas Pusat? Iya, untuk alat berat yang kami butuhkan saat ini memang belum ada. Kami sedang berkoordinasi dengan pihak terkait, mengupayakan dalam waktu 2 atau 3 hari, berharap alat berat ekskavator bisa hadir di sini untuk membongkar reruntuhan puing-puing, sehingga membantu tim Basarnas bisa lebih efektif untuk pencarian korban yang di dalam reruntuhan.
Baik, Pak. Tadi sore kabar terakhir dari tim yang bertugas melakukan evakuasi seperti itu, ada 1 orang korban yang diduga ini selamat karena yang bersangkutan ini menjemput namanya dan menyebutkan daerah asalnya, dan kemudian tim Basarnas merespons adanya panggilan tersebut. Seperti apa kondisi terkini dari korban yang diduga masih selamat ini yang terjebak di dalam reruntuhan Hotel Roa-Roa ini, Pak? Ya, untuk korban yang kemungkinan masih hidup, kita tetap akan menjadi prioritas utama, sehingga kita berharap korban tersebut bisa secepatnya kita evakuasi, karena kalau dilihat dari pola runtuhannya ini, kalau tidak secepat mungkin kita dapat evakuasi, kemungkinan korban juga bisa jadi meninggal. Baik, seperti itu. Lalu Pak, dari hasil koordinasi Anda dengan tim yang sebelumnya telah bertugas, apa sebenarnya hambatan utama dari proses evakuasi ini selain terhambat karena pertolongan ataupun bantuan dari alat berat atau alat evakuasi? Ya, yang jadi kendala utama adalah alat berat itu sendiri, Pak, ya. Alat berat itu tetap itu kendala utama, yang lainnya tetap masih kita upayakan, kita maksimalkan perkuatan tim di sini untuk membuka akses dan menjangkau ke korban. Baik, lalu Pak, sampai atau butuh waktu berapa lama kira-kira pencarian ini akan dilakukan untuk hari ini? Untuk hari ini kita maksimalkan mungkin sampai semaksimal mungkin ya. Mungkin bisa pukul 21 atau pukul 22, sehingga kalau memang tidak berhasil juga kita lanjut besok, karena memang kondisi pencahayaan juga tidak mendukung, sehingga kita sepertinya tidak bisa semaksimal mungkin karena faktor pencahayaan. Baik, tapi menurut SOP yang berlaku untuk Basarnas seperti itu, durasi waktu penyelamatan itu akan berlangsung sampai kapan, Pak? Kalau SOP untuk Basarnas, pelaksanaan operasi itu selama 7 hari, ya, kemudian nanti diperpanjang. Nah, untuk jam pelaksanaannya ini paling tidak kita maksimalkan kalau memang korban kita dapati masih hidup, ini tetap kita kerjakan sampai benar-benar berhasil kita tolong. Baik, itu dia wawancara kami bersama Bapak Retno Budiharto. Kami ucapkan selamat bertugas kembali Pak Retno, semoga dapat bertugas dengan maksimal seperti itu, saudara. Itu tadi wawancara saya bersama Bapak Retno Budiharto yang merupakan perwakilan dari Basarnas Pusat yang baru saja 30 menit yang lalu datang untuk membantu proses evakuasi pencarian korban yang diduga masih banyak sekali tertimbun di bawah reruntuhan Hotel Roa-Roa di kawasan Palu Selatan. Namun dapat kami pantau di sini memang tim Basarnas tampak kesulitan seperti itu. Karena pertama alat evakuasi ataupun alat berat belum juga tiba sampai detik ini. Lalu yang kedua, karena listrik masih padam, jadi proses evakuasi juga hanya mengandalkan sumber cahaya boleh kami bilang apa adanya. Kami hanya di sini mengandalkan lampu sorot yang berasal dari mobil dari tim Badan SAR Nasional, dan sumber daya listrik ini dihidupkan oleh genset yang sangat memanfaatkan bahan bakar minyak yang juga terbatas seperti itu. Nana. Baik, yang tampak di layar kaca yang sedang Anda saksikan, saudara, inilah reruntuhan atau puing-puing dari Hotel Roa yang berada di kawasan selatan Kota Palu. Kawasan selatan Kota Palu merupakan salah satu kawasan yang paling parah terdampak gempa yang terjadi pada Jumat 26 September 2018. Awalnya, gedung hotel ini, saudara, memiliki tinggi 7 lantai. Dan seperti yang Anda saksikan sekarang, Anda bisa mendengar saya, Nana? Bangunan ini semuanya sudah luluh lantak. Baik, Aib. Iya, Nana, saya ingin konfirmasi dulu. Artinya ada 1 korban yang masih memanggil-manggil di belakang Anda, di reruntuhan gedung itu. Saya ingin konfirmasi dulu, itu apakah benar seperti itu? Artinya korban itu masih tertimbun di belakang Anda? Iya. Tadi dilaporkan waktu sore ketika pencarian oleh tim yang sedang melakukan pencarian di bagian kanan belakang hotel ini, kabarnya tim Basarnas ini mendengar bahwasanya ada 1 korban yang meneriakkan nama, dan asalnya tim Basarnas mendengar nama Fitri dari Lampung, seperti itu. Namun
sekali lagi belum bisa kami konfirmasi mengenai kabar dari kondisi yang bersangkutan, mengingat memang ini kemungkinan bisa saja korban ini sudah mengalami kondisi lemah seperti itu. Saya ingin Anda untuk mengajak Kita salah satu tim Basarnas untuk mendekat. Di mana kemudian tim Basarnas mendengar suara itu? Anda bisa mendengar saya, Nana? Saya minta Anda untuk mengajak tim Basarnas untuk menuju ke lokasi titik yang paling dekat, yang paling mungkin Anda bisa bergerak, untuk kemudian menunjukkan di mana posisi suara itu berasal. Baik, Aiman, kamera boleh sorot ke sebelah kiri Anda. Disinilah tadi tim Basarnas lewat, mereka memanjati puing-puing, lalu mereka menuju ke area belakang. Yang Anda lihat ini, saudara, merupakan bagian atau sisi kanan hotel jika ditinjau dari depan. Dan disitulah tadi sore kabarnya tim Basarnas ini mendengar ada suara yang diduga adalah tamu hotel yang terjebak dan masih dalam kondisi hidup. Karena tim Basarnas mendengarkan sebuah nama yang disebut berikut asal dari yang bersangkutan. Namun sampai sekarang belum bisa kami konfirmasi kabar dari yang bersangkutan, karena jika kami juga ini ingin menelusuri lagi lebih lanjut bersama tim Basarnas, ini tim Basarnas sudah bersiap-siap untuk briefing melanjutkan pencarian malam ini, Aiman. Jadi saya konfirmasi, persis di belakang Anda ya, Anda menunjuk itu di belakangnya tim Basarnas mendengar suara, persis di belakang Anda, di sebelah kanan Anda kalau sekarang Anda posisi ini, Anda berdiri sekarang ini. Iya, di sebelah kanan saya, seperti yang tampak pada layar kaca tadi. Di sebelah kanan hotel, lalu di bagian belakang, kemudian tadi tim Basarnas memanjati puing-puing tersebut dan kemudian mendengarkan ada pertanda korban selamat seperti itu. Itu sore hari dan Anda sudah kurang lebih 1-2 jam berada di hotel tersebut, sama sekali tidak mendengar suara apapun di sana? Iya, benar sekali, Aiman. Kami di sini karena tim media kami tidak mempunyai SOP mengenai standar keselamatan untuk bisa bergabung masuk ikut mencari korban ke dalam reruntuhan ataupun puing-puing Hotel Roa-Roa. Jadi untuk mendapatkan pertanda serinci seperti itu, seperti yang didapatkan oleh tim Basarnas, kami memang tidak mendengar suara apa-apa. Namun, saudara, tadi sore ini ada beberapa anggota keluarga. Kami berpendapat ini merupakan aksi nekat begitu, karena mereka juga ikut melakukan aksi apa seperti yang dilaksanakan oleh tim Basarnas. Beberapa anggota keluarga tadi kami pantau nekat untuk memanjat puing-puing reruntuhan sambil meneriakkan nama anggota keluarga yang mereka cari, Aiman. Namun kami dari tim media tidak bisa mendekat dan hanya melakukan apa yang bisa kami kabarkan untuk Anda. Dari informasi yang mungkin Anda terima, Aiman, mungkin masih sebentar informasinya, ada berapa kemungkinan korban yang tertimbun di Hotel Roa-Roa? Baik, Aiman. Pada saat hari terjadinya peristiwa gempa, yaitu Jumat petang 26 September 2018, kondisi Hotel Roa-Roa ini sedang direservasi dalam jumlah 50 kamar. Nah, pasca gempa terjadi, Aiman, ini ada dari 50 kamar itu, ada 24 kamar yang mengonfirmasi bahwa mereka tidak berada di dalam hotel saat gempa terjadi, yang artinya 20 tamu yang berada dalam 24 kamar tersebut ini dalam kondisi selamat karena mereka melaporkan diri mereka tidak berada dalam hotel pasca gempa terjadi, yang artinya tersisa tamu yang berada dalam 26 kamar. Jika kita asumsikan bahwa 26 kamar tersebut diisi dengan masing-masing 2 orang, maka setidaknya ada 50 orang yang masih terperangkap dalam reruntuhan Hotel Roa-Roa di Palu Selatan ini. Itu pun masih di luar jumlah staf hotel seperti itu, Aiman. Dan sampai saat ini apakah Anda melihat bahwa ada banyak keluarga yang masih mencari di sekeliling Hotel Roa-Roa? Iya, Aiman. Di sini tim manajemen hotel juga telah mendirikan tenda untuk mendirikan posko. Kamera boleh menyorot di sebelah sana ada beberapa anggota keluarga yang sedang menantikan kabar keselamatan dari anggota keluarga mereka yang diduga terperangkap dalam reruntuhan Hotel Roa-Roa. Seperti itu. Di antara mereka di sini setia menunggu dari hari pertama sampai malam ini melakukan pencarian korban. Seperti itu, mereka menantikan kabar dari Basarnas terkait dengan anggota keluarga mereka, Aiman. Anda bisa bergerak, Nana?
Anda bisa bergerak untuk kemudian mewawancarai mungkin petugas yang mendata berapa orang keluarga korban, kemudian berapa kemungkinan yang masih tertimbun di dalam Hotel Roa-Roa itu? Ya, baik Aiman, saya akan coba untuk bergerak menuju keluarga korban yang sedang menanti di posko di sini. Dan yang tampak di layar kaca Anda sedang saksikan ini adalah persiapan dari tim Basarnas yang juga berada di posko pengungsian seperti itu. Saya perlahan-lahan akan menuju ke keluarga korban di sini yang menanti kabar mengenai keselamatan keluarga mereka. Mohon maaf, saya boleh berbincang dengan Anda? Ya, kami boleh bergabung dengan kami di sini. Ya. Namanya siapa, mohon maaf? Tegar ya? Tegar. Ya. Tegar, saya pantau Anda dari tadi di sini menunggu kabar adanya keluarga yang mungkin terjebak di dalam. Boleh saya ketahui siapa yang sedang Anda cari dalam reruntuhan ini? Ayah saya ya. Namanya? Namanya Agus Eko Suhartono. Agus Eko Suharto. Baik, Suhartono. Agus Eko Suhartono. Bapak Agus panggilnya ya? Iya. Bapak Agus, ini dari sepengetahuan kamu, ini berada di Hotel Roa-Roa sejak kapan? Sejak hari kejadian. Kan waktu itu baru pulang dari Jakarta. Kan ada bisnis di sini, ada meeting dengan orang-orang. Nah, pada saat tersebut mama saya waktu itu masih telepon-teleponan, masih komunikasi lah. Nah, kemudian pada saat waktu terjadinya gempa tersebut, tiba-tiba sudah putus komunikasi. Dan menurut mama saya, papa saya bukan di hotel ini karena biasanya tidak di sini. Tetapi dikasih tahu dari orang bisnis yang ada di Palu, nah ada yang nginap di sini. Terus kami langsung pastilah, normalnya panik, kami pada malam tersebut kami langsung pergi ke kota Palu untuk mengecek bagaimana keadaan dari ayah saya. Begitu. Baik, baik. Selama 2 hari kamu menanti di sini, apa perkembangan yang bisa kamu dapatkan dari evakuasi yang sedang berlangsung ini? Yang paling berkembang ya pada malam ini, tiba-tiba kan mungkin di channel lain kan saya diwawancara tadi, saya sudah bilang mohon diberi bantuan, ya mungkin ini bantuannya seperti itu. Baik, selain ayah Anda di sini, apakah ada anggota keluarga lain yang juga di Tidak, cuman ayah saya saja. Baik, kami turut prihatin dengan kondisi yang menimpa Anda sekeluarga. Semoga kabar baik menanti Anda sekeluarga. Itu tadi wawancara saya, Aiman, dengan salah satu anggota keluarga korban yang setia menantikan kabar baik yang datang dari hasil ataupun proses evakuasi yang terus berlangsung di sini di reruntuhan Hotel Roa-Roa. Dan di depan saya ini kondisinya tim Basarnas sedang bersiap-siap memantapkan persiapan seperti itu, melakukan atau melanjutkan proses pencarian korban, karena ini memang harus dimatangkan dengan baik, dimaksimalkan, karena sekali lagi mereka beroperasi, mereka bergerak melakukan proses evakuasi dalam proses yang sangat terbatas, pencahayaan yang sangat minim. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, tim Basarnas, salah satu anggota tim Basarnas ini sedang melengkapi alat keselamatannya seperti itu, karena mereka ini harus selalu waspada, saudara, mengingat sampai detik ini pun kami dalam setiap jamnya masih sering merasakan frekuensi gempa, sehingga memang proses pencarian ini juga sangat riskan bagi para tim penyelamat ataupun anggota tim Basarnas yang sedang beroperasi. Aiman. Ya, Nana, Anda bisa menjelaskan kepada saya dan juga pada publik, ada berapa, saya bisa membayangkan, ada berapa lantai sesungguhnya Hotel Roa-Roa ini? Ya. Mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya, Aiman? Berapa tinggi atau berapa jumlah lantai, berapa tingkat Hotel Roa-Roa ini? Baik, Hotel Roa-Roa ini sebelum gempa terjadi ini secara fisik dia terdiri dari 7 lantai, Aiman. Satu lantai itu merupakan seperti hotel biasanya, ada area resepsionis, tempat menunggu, ada restoran, dan lantai 2 ke atas itulah merupakan kamar tamu. Dan di total ada puluhan kamar yang tersedia dalam Hotel Roa-Roa ini. Namun
seperti kita saksikan bahwasanya kita sudah tidak bisa mengenali sebenarnya wujud dari Hotel Roa-Roa ini karena pasca gempa memang Hotel Roa-Roa kami katakan ini luluh lantak akibat gempa, Aiman. Dan saya konfirmasi lagi, ada kemungkinan korban setelah 2 kali 24 jam terjadinya gempa ini yang masih punya harapan hidup di tengah-tengah di dalam runtuhan Hotel Roa-Roa ini. Nana. Iya, tadi sore seperti yang kami kabarkan sebelumnya bahwasanya tim Basarnas mengabarkan bahwa ketika pencarian dilakukan tadi sore bahwasanya mereka mendapatkan satu sinyal, mereka mendengarkan suara seseorang dan ini besar kemungkinan memang berasal dari reruntuhan atau puing-puing bangunan Hotel Roa di kawasan Palu Selatan. Dari suara tersebut, tim Basarnas mendengar tersebut nama Fitri dari Lampung seperti itu, dan tadi sore memang tim Basarnas memfokuskan pencarian terus di situ. Namun sampai malam ini kami belum bisa lagi mengonfirmasi kabar terkini dari korban yang diduga dalam kondisi selamat ataupun masih ada harapan seperti itu karena proses evakuasi ataupun penyelamatan ini baru akan dimulai lagi. Kita lihat tadi tim Basarnas sedang bersiap-siap untuk melanjutkan pencarian. Tapi dapat kami informasikan juga bahwasanya sampai kemarin frekuensi atau sinyal suara dari manusia ini memang kerap kali terdengar dari reruntuhan atau di bawah puing-puing Hotel Roa ini. Namun hari ini bisa dikatakan itu sangat nihil. Lalu kembali lagi tim Basarnas menemukan atau mendapatkan sinyal ada suara yang diduga korban selamat. Seperti itu, Aiman. Baik, terima kasih Nana Narundana. Nanti kami akan update kembali, akan kembangkan kembali informasi dari Anda tentu terkait dengan korban yang kemungkinan masih hidup yang tadi ada sampaikan pada sore hari. Ada suara perempuan yang kemudian memanggil-manggil dan 2 kali 24 jam setelah gempa masih ada harapan hidup sana. Mudah-mudahan bisa ada harapan yang kemudian dilakukan oleh tim SAR untuk menolong korban-korban yang masih hidup di runtuhan Hotel Roa-Roa. Terima kasih sekali lagi Nana Narundana. Nanti kami akan kembali lagi ke Anda. Dan saudara, kita akan sejenak untuk jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Nih, gaya gue. Jadi diri sendiri itu one of the good things. And I love it. Prasa Natural Hijab Refresh. Formula anti-odornya melindungi gue dari bau gak sedap. Refresh my day, refresh my style. Prasa Natural Hijab Refresh. Indomie mie goreng Aceh. Kekayaan rempah dan ketebalan mie-nya. Wah! Setiap hari kita aktif bergerak, berminyak, berkeringat. Kulit kepala jadi gatal. New Zinc Clean Active dengan Sea Salt solusimu. Formula kompleks Zinc PTO plus Sea Salt dan 360 derajat action aktif lawan kuman penyebab gatal di kulit kepala. Ketombe berkurang di semua sisi. Rambut tetap lembut dan fresh. New Zinc Clean Active dengan Sea Salt. Ketombe, no worries. Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyatakan target rasio elektrifikasi tetap di kisaran 97%. Meski penyertaan modal negara yang ditetapkan oleh DPR untuk PLN lebih rendah. Di tengah kondisi ini, apa upaya pemerintah dan PLN? Bincang kita. PLN tak henti membangun negeri. Senin 1 Oktober pukul 9:30 pagi di